Syekh Muhammad Afif yang bergelar Datu Landak merupakan ulama Banjar yang memiliki garis keturunan dua ulama besar di Nusantara, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di pihak ibu, dan Pangeran Diponegoro dari garis ayah. Menurut buku, Riwayat Datu Landak, Surgi Haji Muhammad Afif disebutkan, Syekh Muhammad Afif adalah anak dari wanita bernama Sari putra Khalifah Zainuddin putra Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan di garis ayah, Syekh Muhammad Afif adalah putra dari Anang Mahmud putra Haji Jamaluddin putra Kiai Dipasunda putra Pardi, Pangeran Diponegoro. Dari perkawinan Anang Mahmud dengan Sari mendapatkan 6 orang anak: Bulkis, Haji Abdullah, Mantri Cacar Kalua, Aisyah, Syekh Muhammad Afif, Maimunah, dan Haji Ahmad. Syekh Muhammad Afif menikah dengan Safura binti Mufti Haji Muhammad Arsyad, Keramat Pagatan, Tanah Bumbu. Dari perkawinan tersebut, beliau mendapatkan 2 orang anak bernama Mufti Haji Abdurrahman Sidik, Datu Sapat Riau, dan seorang wanita bernama Muhibah. Kemudian, Syekh Muhammad Afif kembali menikah dengan seorang wanita bernama Sofiah binti Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Kasim. Dari pernikahan ini, beliau mendapatkan 3 orang anak, Latifah, Ibrahim, Abdurrahim, dan Maryam. Tidak tercatat dengan jelas pada siapa Syekh Muhammad Afif berguru dan apakah beliau juga menggelar majelis layaknya banyak ulama Martapura kala itu. Namun dapat dipastikan, Syekh Muhammad Afif banyak berguru pada ulama di kampung halamannya, dalam pagar Martapura. Dalam pagar adalah sebuah kampung yang dibangun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sanalah beliau menggembleng anak muridnya yang pada awalnya hanya dari kalangan keluarga pada sebuah halakoh. Halakoh, majelis itu lestari hingga sekarang dengan nama Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, seperti ditulis dalam Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Afif juga menimba ilmu di banyak tempat dan dimungkinkan juga menimba ilmu di Tanah Suci, mengingat gelar Syekh atau Haji di depan nama beliau. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, Syekh Muhammad Afif menjalani hidup dengan bertani dan berdagang majum, dupa, dan garu. Syekh Muhammad Afif dikenal sebagai ulama yang memiliki kesaktian. Julukan, Datu Landak, dan riwayat pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura adalah bukti nyata yang menguatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Julukan, Datu Landak didapat Syekh Muhammad Afif bukan karena memelihara landak, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang bergelar Abu Hurairah karena memelihara banyak kucing. Syekh Muhammad Afif atau Tuan Guru Haji Muhammad Afif adalah ulama berpengaruh di zamannya. Gelar landak yang disematkan masyarakat pada diri beliau bukanlah gelar sembarangan. Sebagaimana diceritakan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Afif bergelar Datu Landak dikarenakan mantapnya beliau dalam berzikir. Jika beliau berzikir, bulu di badan beliau berdiri, menembus baju yang dikenakan, ujar ulama sepuh Banjarmasin itu. Bulu berdiri tegak di setiap Syekh Muhammad Afif ketika berzikir tersebut diibaratkan masyarakat seperti bulu landak. Sehingga masyarakat menjulukinya dengan Datu Landak. Datu Landak selain dikenal sebagai seorang ulama, beliau juga dikenal memiliki kesaktian. Riwayat berdirinya Masjid Al-Karomah Martapura adalah salah satu bukti nyata kekeramatan Datu Landak. Sebagaimana diceritakan dalam buku, Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, pada tahun 1896 Masehi, 1314 Hijriah masyarakat Martapura ingin mendirikan Masjid Jami. Inisiatif tersebut disambut baik dari kalangan ulama dan hartawan. Di antaranya yang mendukung dibangunnya masjid tersebut adalah Haji Muhammad Taher, Kampung Pesayangan, yang dikenal dengan sebutan Datu Kaya, dan Haji Muhammad Natsir di Kampung Melayu Martapura. Datu Landak terpilih sebagai orang yang mencari kayu besar untuk dijadikan tiang masjid, bersama dengan Haji Muhammad Khalid bin Yahya, Haji Muhammad Idris, dan M. Khotah, tukang pijat. 3 orang yang menemani Datu Landak adalah keponakan beliau sendiri. Maka berangkatlah mereka berempat ke pedalaman hutan di tepian Sungai Barito. Di perjalanan mereka sempat bertemu dengan orang-orang suku Dayak yang menghuni hutan tersebut. Diceritakan, sempat beradu sakti antara Datu Landak dengan tokoh suku Dayak karena mereka meminta dikalahkan terlebih dulu, jika ingin membawa pohon kayu mereka. Dari adu sakti tersebut, Datu Landak dapat mengalahkan kesaktian mereka, hingga mereka mengaku kalah dan mengikat tali persahabatan. Orang-orang Dayak itu kemudian ikut membantu pencarian kayu yang dimaksud Datu Landak. Sesampainya di hutan yang dihuni pohon-pohon besar, Datu Landak menghidupkan perapian dengan membakar sesuatu yang menebar wewangian. Setelah asap menebar dan wewangian menjalar, Datu Landak beraksi di luar akal sehat. Beliau mencabuti pohon-pohon besar itu layaknya mencabut rumput saja.
Sekitar 41 batang pohon terkumpul, 4 batang di antaranya adalah kayu yang berukuran lebih besar, 2 kayu cendana dan 2 batang lainnya adalah kayu gaharu. Lokasi tempat pohon-pohon dicabut itu kemudian menjadi danau. Di tengah danau terdapat serumpan bamban yang berputar, sekarang disebut dengan bamban beredar. Ketika menyeret pohon ke sungai, pohon-pohon besar yang diseret Datu Landak menimbulkan bekas yang cukup besar, hingga menjadi anak sungai. Peristiwa itu kemudian diabadikan dengan nama sungai tersebut, yakni Sungai Landak. Di lokasi lain, kayu-kayu ditarik itu tidak hanya memberi bekas dengan terbongkarnya tanah, tapi juga mengeluarkan intan permata. Oleh Datu, permata itu disimpan kembali ke dalam tanah, yang beliau beri pagar dari rumpun bamban. Tempat itu kemudian dikenal dengan Loa Bamban. 41 batang kayu itu pun kemudian dibentuk seperti rakit dengan kayu pelampung di sungai dan ditarik sebuah kapal. Kayu pelampung itu di antaranya dimanfaatkan menjadi beduk Masjid Al-Karomah Martapura. Sesampainya di Martapura, Datu Landak dan ketiga keponakannya disambut dengan sukacita. Puluhan Sinoman Hadrah ramai menyambut Kedah.